Gadis bertudung merah. Halo semuanya. Yang terhormat, Dewan Juri, Pak Imam, dan Bu Julia, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, kenalin nama aku Nava Evelyn dari kelas 9C. Nah, teman-teman, hari ini aku bersama Serigala loh. Nah, dari apa yang aku nyanyiin tadi dan apa yang sedang bersama aku sekarang, ada yang bisa nebak gak nih aku bakalan bawain cerita apa? Oke, karena pada nggak tahu langsung aja ya. Hari ini aku bakal bawain cerita legendaris dari Eropa yang berjudul Gadis Bertudung Merah dan Seekor Serigala. Kalau begitu, selamat menyaksikan Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Pada suatu desa yang damai, hiduplah seorang anak gadis yang mendapat hadiah ulang tahun berupa jubah bertudung merah dari ibu tersayangnya. Jubah itu sangat berharga, sehingga ia selalu menggunakan jubah itu kemanapun dia pergi. Ketika pergi berkeliling desa, dia menggunakan jubah tersebut. Ketika pergi bermain, dia menggunakan jubah tersebut. Bahkan ketika pergi bersekolah, dia tetap menggunakan jubah itu tanpa pernah lepasnya. Hingga suatu hari, ketika gadis itu dan ibunya ingin pergi ke ladang yang luas, ibunya sudah mengingatkan gadis itu untuk melepas jubah itu karena angin di sana sangatlah kencang. Tetapi gadis yang sangat keras kepala itu bersikeras untuk tetap menggunakan jubahnya. Sehingga akhir yang dia dapat hanyalah penyesalan. Angin yang sangat kencang membawa jubah merahnya pergi bersama angin itu. Jubahku, jubahku. Gadis tersebut terus mengejar jubah tersebut hingga akhirnya pun ia mendapatkannya. Akhirnya jubahku. Ibu, aku mendapatkan. Dia sadar bahwa dia sudah pergi terlalu jauh ke dalam hutan dan dia kehilangan ibunya. Ia pun meringkuk menangis karena ia hanya bisa meratapi nasibnya yang tidak tahu kemana arah jalan pulang. Di tengah tangisannya tersebut, berdiri bayangan hitam di sampingnya dan suara rendah kasar pun berbicara. Ada apa denganmu, gadis bertudung merah? Tuan Serigala, aku tersesat. Oh iya, Tuan Serigala, bukankah kau bisa mengendus bau seseorang? Tidakkah kau bisa menuntunku pada ibuku? Menuntunmu ya? Di tengah berpikir, terlintas niat buruk di benak Serigala. Baiklah, aku akan menuntunmu pada ibumu. Ikutlah aku. Dengan mudahnya gadis tersebut mempercayai Serigala dan terus mengikutinya. Hari pun sudah mulai gelap. Tapi mereka tidak lekas sampai. Seiring waktu, langkah sang Serigala semakin cepat hingga gadis tersebut tidak dapat mengikutinya. Tuan Serigala, tolong pelankan langkahmu. Susah untuk mengikutimu sekarang jika kau berjalan terlalu cepat seperti itu. Tetapi tidak ada respon dari Serigala sama sekali. Justru langkahnya semakin waktu malah semakin cepat. Hingga gadis tersebut tidak dapat mengejar Serigala dan kehilangan jejak sang Serigala. Tuan Serigala, mustahil. Aku kehilangan Tuan Serigala. Ia pun hanya bisa meraba-raba jalan di tengah kegelapan dan kabut yang sangat lebat. Kala berjalan, ia berhenti sejenak. Ia merasakan bahwa tanah yang di bawahnya itu terasa terlalu empuk untuk disebut sebagai sebuah tanah. Dan ternyata, tanah tersebut bukanlah tanah, tetapi hanya setumpuk daun yang di bawahnya terdapat sebuah lubang. Gadis itu pun terjatuh. Dan tiba-tiba dia mendengar suara menggeram. Tuan Serigala, apakah itu kau? Tolong aku, ini gadis bertudung merah. Tolong aku, keluarkan aku dari lubang ini, Tuan Serigala. Tidak ada respon sama sekali. Hingga
terlihat bayangan melompat ke dalam lubang itu dan mencabik-cabik serta memakan gadis bertudung merah itu. Gadis itu pun mati. Kata terakhir yang dia ucapkan hanyalah, "Tolong, aku." Gadis itu pun mati.